pagi umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai rangkaian doa pagi 10 hari menjelang hari Pentakosta. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan bernyanyi dari NKB 14. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hari yang indah ini, karena Tuhan masih membangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Bapa, pada saat ini kami dapat mengikuti rangkaian doa 10 hari di hari pertama menjelang hari Pentakosta. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati kami semua pada pagi hari ini yang menyiarkan siaran langsung online. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Peter. Di dalam kelemahan dan kekurangan kami Tuhan, tolong agar firman Tuhan yang nanti akan dibacakan dan akan kami renungkan dapat kami pahami dan teristimewa dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada kesempatan saat ini adalah belajar dari kisah hidup Yusuf, hidup yang dibentuk Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 39, saya akan membacakan Kejadian 39 ayat 20 sampai 22. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkannya ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ.
Dialah yang mengurusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang dibentuk Tuhan. Setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan. Yang namanya penderitaan pasti tidak mengenakan. Kita bekerja di rumah terus-menerus bosan. Kita tidak ada pekerjaan lain, kita pun bosan. Kita pun bisa mengalami penderitaan, sakit penyakit dan atau banyak hal. Itu penderitaan. Tetapi di tengah penderitaan itu, kita bisa memilih untuk frustrasi, menyerah, atau berjuang. Kisah yang kita mau pelajari pada kesempatan saat ini adalah kisah Yusuf. Yusuf mengalami 5 hal pahit di dalam hidupnya. Yang pertama, dia dimasukkan ke dalam sumur. Kedua, dia dijual. Ketiga, dia difitnah oleh istri Potifar. Keempat, dia dipenjarakan. Dan yang kelima, dia dilupakan orang. Yusuf mengalami 5 kepahitan hidup. Ketika kepahitan itu, penderitaan itu hadir dalam kehidupan Yusuf, dia bisa memilih menyerah saja. Memang nasib saya begitu. Atau dia melihat secara berbeda. Bahwa penderitaan demi penderitaan yang dia hadapi dapat dipandang sebagai jalan Tuhan sedang membentuk dirinya. Di dalam Kejadian 39 yang barusan kita baca, dikisahkan bahwa Yusuf dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Yang namanya dipenjara itu pasti tidak enak, itu penderitaan. Dia pastilah disiksa dulu, baru kemudian di dalam penjara itu dia mengalami lagi penderitaannya. Tetapi meskipun di dalam penjara, firman Tuhan mengatakan bahwa ya, di sini dikatakan di ayat yang ke-23, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi, meski di dalam penderitaan, Tuhan tetap menyertai Yusuf, Tuhan tetap memberkati Yusuf, tetapi dengan syarat, ada satu syarat. Yusuf melihat secara berbeda. Penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Yusuf dipandang sebagai cara Tuhan mempersiapkan dirinya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Dimanapun Yusuf mengalami penderitaan, Yusuf diberikan kepercayaan. Dan Yusuf lihat itu sebagai jalan Tuhan menempa hidupnya, membawa kepada sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Yusuf memang mengalami banyak penderitaan, tapi pada akhir hidupnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Hidup adalah pilihan, tergantung bagaimana kita bisa melihat penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu rekan-rekan semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang pahit atau tidak, kita punya pilihan. Yang kedua, ketika kita melihat secara berbeda, membuat sebagai sebuah jalan menuju tanggung jawab yang lebih besar, rancangan Tuhan yang lebih besar, maka apapun kepahitan dapat membawa hal yang baik dalam kehidupan kita. Apapun penderitaan, kita punya pilihan. Dan jangan menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permata atau berlian tidak tiba-tiba muncul demikian, tapi lewat sebuah proses batu yang ditata, dipotong, digergaji, dipukul, dihajar, dapat menghasilkan permata. Permata atau berlian adalah batu yang diproses dengan luar biasa. Hanya lewat penderitaan itulah maka batu permata menjadi luar biasa. Selamat memilih, selamat memandang secara berbeda. Tuhan menyertai kita, dan mari kita tetap berjuang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, penderitaan yang saat ini kami hadapi, Tuhan tetap berencana dalam kehidupan kami. Mampukan kami bersandar dan berjuang, bahwa Tuhan akan mempersiapkan kami pada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar. Berkati kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan. Dan Tuhan yang tolong pemerintah agar dapat menangani wabah bencana COVID-19 agar segera berlalu. Tuhan pulihkan perekonomian masyarakat. Tuhan juga yang pulihkan kami agar kami boleh dikuatkan, mampu berjuang karena pertolongan dan kasih Tuhan. Kami menyadari kami punya pilihan. Tuhan menyertai, dan Tuhan juga menolong kami ketika kami mau berjuang dengan cara pandang yang berbeda. Ya Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam kemurahan Tuhan.
Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mengangkat pujian penutup kita dari KJ 411. Ya cahaya kasih jalanku kelam.